Bismillahirrahmanirrahim. Yambaghi likulli syari'in fi fannin an yatasawwarahu qabla syuru'i fihi liyakuna ala basiratin fi ilmi. Seyogyanya bagi setiap orang yang memulai kajian pada satu disiplin ilmu, menggambarkan dulu, membangun struktur dulu, mempetakan dulu, di mapping dulu sebelum kita lebih lanjut mendalami daripada disiplin ilmu tersebut, agar supaya kita jauh lebih meresap, jauh lebih mendalam di dalam mengkaji disiplin ilmu tersebut. Agar supaya menuju ke sana, kita harus mengenal mabadi'ul asyarah, program dasar dalam setiap ilmu. Wa yakfi dzalika bima'rifatil mabadi'il asyarah. Kama qala al-Imam As-Sabban, inna mabadi kulli ilmin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Walismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafah. Sesungguhnya program dasar dalam setiap ilmu ada 10, mappingnya 10. Ilmu apa aja? Yang pertama, definisi ilmu tersebut. Yang kedua, objek bahasan ilmu tersebut. Yang ketiga, manfaat dan kegunaan dari ilmu tersebut. Yang keempat, fadilah daripada ilmu tersebut. Kelima, nisbatnya ilmu yang dipelajari itu. Kemudian yang mengkodifikasikan, penyusun awal, bahasa kita orang penemunya, siapa ilmu tersebut. Kemudian namanya, lalu pengambilannya dari mana. Kesembilan, hukum mempelajarinya apa. Dan kesepuluh, materi-materinya apa. Ayyuhal ahbab, wa nahnul ana syari'una fi fannit tasawuf, fayambagi alaina an natasawwaral fannat tasawuf linakuna ala basiratin fi ulumina jami'an. Kita orang malam hari ini mengkaji tentang disiplin ilmu tasawuf. Maka kita kudu membahas terlebih dahulu apa definisi ilmu tasawuf. Objek bahasan ilmu tasawuf apa? Apa manfaat dan kegunaan mengkaji ilmu tasawuf? Apa fadilahnya belajar ilmu tasawuf? Apa nisbatnya ilmu tasawuf? Siapa yang mengkodifikasikan, penemu awalnya, lalu namanya apa, lalu pengambilan ilmu tasawuf itu dari mana, lalu hukum mempelajari ilmu tasawuf itu apa, dan materinya apa-apa. Oleh karena kita mengkaji ilmu tasawuf dengan memegang acuan Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Muazarah lirraghibina fi sulukil akhirah, karya Al-Qutub Al-Haddad, maka kita harus membahas tentang definisi ilmu tasawuf itu apa. Sebab kalau enggak di mapping, kita enggak tahu tuh isinya apa itu. Begitu. Digambarin dulu. Kalau kata Sulamul Munawwarah,
Al-Imam Abdurrahman Al-Akhdari itu idraku mufradin tasawuran ulim wadarku nisbatin bitasdiqin wusim. Mengerti lafad mufrad namanya tasawur, sementara mengerti nisbah kalamiah bainal maudhu' wal mahmul, bainal musnad ilaih wal musnad, bainal mubtada wal khobar, wal fi'li wal fa'il wal maf'ul, itu namanya tasdiq. Ilmu tasawuf nih, tasawuf apa tak sanggup, beda tipis. Ini apa ini tasawuf ini? Ilmu apa ini? Tasawuf, saudara, yang kita pelajari ini ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi malaha wa ma 'alaiha. Ilmu tasawuf itu, saudara, ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi malaha wa ma 'alaiha. Ilmu tasawuf itu satu disiplin ilmu dari 14 macam disiplin ilmu yang masuk prioritas. Satu disiplin ilmu yang dengan mempelajarinya dapat dimengerti seluk-beluk jiwa. Ilmu tasawuf itu ilmu yang dengan mempelajari ilmu tersebut dapatlah kita mengenal seluk-beluk jiwa, baik sisi baiknya maupun sisi negatifnya. Ini ngaji tasawuf. Jadi hati itu, saudara, memiliki 4 karakter. Ini yang disebut seluk-beluk jiwa. Ada 4 karakternya. Semua orang sama. Ada 4. Siapa aja ini? Ada 4 seluk-beluknya. Yang pertama namanya sifatul bahimiyah, karakter binatang. Itu ada dalam diri kita ini, semuanya sama. Ada karakter binatang. Kita maklumilah yang namanya binatang ternak, sapi, kambing, binatang. Hobinya makan. Jadi tempat makan di mana aja tahu. Itu di Joglo ada Surasem tuh, ada Surasem, Joglo. Itu di Kembangan ada kepala kakap, tahu aja. Ini namanya nih karakter binatang. Yang nggak bisa, tahu aja dia. Ini namanya sifat al-bahimiyah. Ini ada dalam diri kita. Pengennya tidur, pengennya main, disebut hardolin gitu. Dahar modal ulin. Atau harmoko, dahar modal ngaroko. Ini ada dalam diri orang. Hobi makan, minum. Padahal habis makan di rumah, temennya bilang, mau makan ini enggak? Cere di BSD, begitu. Itu mau aja. Ini namanya bahimiyah. Inilah kenapa ada ajaran kurban, memotong, memangkas, karakter bahimiyah. Bahasa Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Ini karakter binatang. Sapi, saudara, pagi kerja, kemana? Kantor, namanya ladang. Ya kantornya sapi itu. Siang makan, di mana? Warung Padang, padang rumput. Habis itu kerja lagi. Sore pulang. Kemana? Ke kompleknya, kandang namanya. Besok pagi begitu. Bila kemudian kita ada, pagi ke kantor, siang makan, pulang lagi, tidur, nggak kenal dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Ini namanya karakter binatang. Nah, ini nih kita harus kenali. Yang kayak begini nih.
namanya ahwalun nafs. Itu ilmunya namanya tasawuf, mengenali itu. Karakter tuh ada, mau siapa aja, begitu. Karakter binatang, begitu. Itu ada di kita. Kadang kalau kurang pandai menguasai ini lebih parah dari binatang yang disebut ulaika kal an'am balhum adall. Itu kalau ngomong binatang nih, ayam jago. Saya nih dari lahir sampai nih hari belum pernah lihat ada ayam jago demen sama ayam jago, belum pernah lihat. Saya nggak tahu saudara di kampung baru ada nggak jago demen ayam jago? Kagak ada. Yang ada jago itu demen sama ayam babon, itu jago. Tapi kalau kita kurang mengerti tentang sifatul bahimiyah, bisa saja ada orang laki demen sama laki, lebih parah, masih tinggian ayam jago, begitu tinggian ayam jago. Itu satu. Orang ngaji tasawuf ini bisa sampai jam 12 nggak apa-apa ini yang bener nih, ya Allah. Yang kedua ada karakter sabu'iyah, ini ada dalam diri kita, karakter binatang liar, binatang buas, hobi makan, hobi minum, hobi main, hobi kongres. Tahu kongres? Kongko-kongko ora beres. Itu namanya karakter binatang. Ada karakter sabu'iyah, binatang buas, binatang liar buas, macan, singa. Ya ada dalam diri kita. Pengennya menerkam yang lemah, pengennya menindas, begitu. Itu ada. Pengennya menguasai, itu namanya raja hutan. Itu ada dalam diri kita, semua orang. Itu sabu'iyah, begitu. Pengen menguasai, begitu, macam-macam. Itu ada dalam diri kita. Ini kita harus kenali. Karakter binatang buas ada, begitu. Maka ada istilah tuh, dia membuaya darat, tuh buas maksudnya, begitu. Ada lagi singkatnya, karakter kita tuh sifat syaitoniyah, jadi karakter setan, begitu. Karakter iblis apa tuh? Pengennya menyesatkan orang, ngiri, dengki. Iblis tuh begitu. Adam didemenin malaikat, nggak boleh sama iblis. Iblis nggak mau, suruh sujud sama Adam, nggak mau. Iblis tuh anania, egois, gue aja. Itu ada dalam diri kita, anania. Namanya karakter setan. Itu begitu. Ngiri, dengki, begitu, sombong. Itu ada. Jadi ana khairun, ana beda. Itu begitu. Dan ada karakter rububiyah, karakter priketuhanan, ada dalam diri kita. Sayang, cinta, pengen berbagi, ada. Apalagi kalau ada orang hajatan manggil dangdutan, mana biduannya cakep lagi, pengennya udah sodako aja, pengennya berbagi. Itu sodako, namanya disebutnya apa namanya, nyawer. Sodako sebetulnya, biar kita tahu sodako, begitu. Padahal tuh yang kita beri itu cuma manggil Kang Mas doang, nggak bikinin kopi, kagak. Tapi kalau buat dia ada. Kalau bininya minta duit, ora ada.
itu ada namanya karakter rububiyah. Rahim, ada rahmah dalam diri kita. Sian, enggak tega, itu ada. Nah, ilmu tasawuf, ilmu mempelajari karakter-karakter ini supaya kita memproses bagaimana memprosesnya. Nah, inilah ilmu tasawuf. Ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Lalu apa objek bahasannya? Apa yang dibahas? Maudhu'nya an-nafsu min haitsu ma ya'rudu laha minas sifati dzamimah wal hamidah. Objek bahasanya jiwa. Jadi jiwa itu bisa saja dimasuki yang baik, bisa saja dimasuki yang buruk. Nah, yang mau dikomentari jiwa. Jiwa itu bukan akal, bukan otak, dimag, bukan. Nafas itu Imam Ghazali itu terangin dalam Ihya Ulumuddin. Pada bagian ini maknal qalbi wan nafsi war ruh di Ihya. Itu nafas tuh saudara, jiwa nih, latifah rabbaniyah. Jadi kehalusan-kehalusan bangsa ketuhanan. Itu jiwa. Jiwa ini nggak ketemu saudara. Nggak ketemu. Begitu. Yang ada di Grogol tuh rumah sakit jiwa. Maksudnya rumah sakit gejala jiwa, bukan jiwa. Dokternya sendiri nggak tahu jiwa tuh mana, karena bukan bagian dia. Nggak bisa dia. Kalau dia tahu jiwanya, nggak ada rumah sakit jiwa, udah sembuh semuanya. Begitu. Jadi jiwa nggak tahu. Begitu. Ada orang nyanyi lagu Roma, Grogol, telentang, habis itu tengkurap, nyanyi juga. Ditanya, kenapa ente begini-begini? Ini sin A, ini sin B. Itu begitu. Jadi ya kayak begitu. Maksudnya ini dibalik di kasetnya begitu. Orang gila ya. Itu selagunya dia. Tuh begitu. Nah, ini nih yang kita mau pelajari, objeknya jiwa. Jiwa itu bisa menerima berbagai pesan-pesan ilahi. Kalau dalam bahasa Ari Ginanjar, ISQ bahasa mereka, bahasa beliau itu, namanya God Spot. Ini nih yang kita mau pelajari. Jadi yang boleh duduk di majelis ini yang punya jiwa. Yang merasa nggak ada jiwanya boleh pulang duluan. Emang begitu. Emang ini yang punya jiwa aja. Gitu. Itu yang dinyanyikan di dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Badan ini bungkus doang saudara. Bungkus doang. Kalau nggak ada jiwa nggak ada artinya. Buat apa? Kalau ngomong jantung, kolbu tuh jantung, yuk kambing juga punya jantung, tapi bukan nafas yang dia punya, bukan. Tapi nafas ini bisa lurus, bisa tidak. Wa nafsi wa ma sawwaha. Ini bisa, dan ini yang kita kaji. Al-Quran itu menyebutkannya. Ada namanya qalbun salim, ini yang kita mau tuju. Ada namanya qalbun marid, ada qalbun mayit, dan ada qalbun qasi. Para qasi. Dalam kitab Zubad, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahmani qalbun qasi. Itu begitu saudara. Ini kita mau ngaji jiwa. Jiwa. Begitu. Maka kebahagiaan Allah berikannya pada jiwa.
Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir jiwa jadi tenang. Jadi bahagia tuh adanya di jiwa. Orang kaya bisa bahagia yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Orang miskin bisa bahagia yang tidak dimiliki oleh orang kaya. Masing-masing berhak bahagia. Begitu, berhak bahagia. Nah, ini mengatur itu. Lalu apa manfaatnya kita mempelajari ilmu akhlak tasawuf? Wa ma samaratuhu wa ma fawaiduhu. Apa buah, apa manfaat yang kita bisa petik dengan ngaji semacam kitab Risalatul Mu'awanah? Ngaji yang kita mau petik cuman 3, enggak lebih. Kha, ha, jim. Ini tujuannya 3 doang. Kha, ha, jim. Apa itu? Jadi takhliyatun nafsi an jami'is sifatil madmumah. Tujuannya ngaji tasawuf itu membersihkan jiwa dari karakter-karakter tercela. Dibersihin karakter buruk, dikosongin. Kha itu huruf yang ada titik di atas. Di atas nih egois, keakuan, sombong, iri, dengki, ujub. Ini dibuang titiknya. Kalau dibuang jadinya ha. Ada titik. Apa itu ha? Tahliyatun nafsi bijami'is sifatil hamidah. Menghiasi jiwa dengan karakter terpuji. Enggak bisa kalau enggak dibuang. Bandingannya ini kopi. Nih jangan baperan berarti minta kopi, bukan. Jadi nantinya ke situ. Enggak, nih kopi. Ada kopinya kan hitam. Kita kasih air putih, nggak bisa bersih, hitam aja, isi hitam aja, susah. Karena harus takhliyah, harus dikosongin dulu, baru diisinya gampang. Nggak bisa kalau nggak dikosongin. Kosongin dulu, bersihin dulu, bersihin dulu. Dari yang buruk-buruk, baru diisi yang bagus. Nggak bisa diisi yang bagus kalau nggak dikosongin dulu, dibersihin dulu. Kudu dibersihin. Itu begitu. Namanya tahliyah. Namanya. Hak. Kalau udah dihiasi dengan akhlak yang baik, itu titik nongol sendiri. Yang tadinya di atas jadi di bawah. Titik. Tadinya di atas jadi di bawah. Namanya jim, nongol lagi. Dihapus tuh kagak mau. Ini dihapus, hilang, nongol lagi di bawah. Itu yang dicari. Jim tuh namanya tajalli. Merasa kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Maka hidupnya bahagia. Dalam keadaan pandemi, endemi, bahagia aja. Itu begitu. Karena yang muji Tuhan. Tajalli namanya. Merasa ada kehadiran Allah, namanya hakikat. Kalau bahasa Imam Zainuddin bin Ali Al-Malibari, wa haqiqatun la wusuluhu lil maqsidih wa musyahadun nurat tajalli bin jida. Jadi ini namanya tajalli, saudara. Merasa ada kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dan ini yang dicari di dalam kita mengaji tasawuf. Maka kalau bahasa jurumiyah,
Jurumiyah aja lah ngaji, tak usah tinggi-tinggi. Sebab man la ma'rifata ajurum laisa lahu ulum. Yang kagak ngerti jurumiyah enggak dihitung ada ilmunya, biar kata dia pinter, begitu. Jadi jurumiyah aja. Di jurumiyah itu al-i'rabu arba'atu aqsam wa aqsamu, jadi al-i'rabu arba'atu aqsam, begitu. I'rab ada 4. Jadi perubahan karakter jiwa 4, begitu. Ada rofa, ada nasab, ada khafad, ada sukun. Bahasa gampangnya ada dhammah, ada fathah, ada kasrah, ada sukun. Dan ini namanya at-tariqu ilallah arba'atun, dhammun, fathun, kasrun, sukunun. Kata jurumiyah. Allah kasih rezeki banyak, kita ziarahin makamnya di Maroko. Bukan Maroko, bukan Maroko. Ini ujung sebelah sononya Spanyol. Imam Sonhaji namanya. Di Fes Sonhaj. Jadi orang kalau pengen wusul kepada Allah kudu dhammah. Apa tuh dhammah? Dhammus sholihin. Kudu kumpul sama orang-orang soleh. Kumpul dulu. Nggak bisa kalau nggak kumpul. Kumpul dulu. Kumpul tuh demen. Jadi mahabbah dulu. Jadi dhammun bisolehin, yakni mahabbatus solehin. Itu begitu. Tanpa itu nggak bisa. Cinta dulu untuk menuju usul sama Allah. Nggak bisa usul kalau nggak cinta sama orang soleh. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Begitu kata Allah dalam hadis qudsi. Imam Bukhari tuliskan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau kita udah dhammus solehin, cinta sama orang soleh, cinta totalitas sama orang soleh, bakal datang fathah. Allah buka dada kita, dibuka tuh dada kita, diberikan pemahaman tentang kehidupan. Kalau udah dibuka nih, udah fathah, datang kasroh, merasa pecah hati kita. Yo, kita siapa? Kita hamba, dia Rob. Maka Allah kata, ana indal munkasirati qulubuhum. Aku itu bersama orang-orang yang kasroh hatinya, terpatahkan hatinya. Sadar la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Kalau udah begini nih, ketemu sukun, taslim. Inilah thariq ilallah. Faedahnya kita mempelajari dunia sufi itu begitu. Sufi ini ada 2. Ada sufi bajunya compang-camping, dekil, kucel. Ini sufinya sulit finansial, yang kayak begini. Sufi juga, tapi akronim dari sulit finansial. Tapi bukan ini. Tasawuf bukan itu. Bukan. Apa fadilahnya mempelajari tasawuf? Fadilahnya fauqanuhu ala sairil ulum, teratas ilmu tasawuf dibanding ilmu yang lain. Sebab yang dikomentari jiwa, segala sesuatu berangkat dari jiwa. Kita lewat nih di gang ada orang yang kita gedek banget sama dia, gedek. Ada belokan, kira-kira kaki kita belok nggak? Belok nggak? Kaki belok tuh ada yang nyuruh nggak? Hah? Belok tuh ada yang nyuruh nggak? Ini kedengeran nggak speaker ini? Kedengeran nggak? Nah, kalau ditanya tuh didiemin apa dijawab ya? Lah tadi diam ya. Ini kita ketemu di gang,
ada dia, kita gedek banget sama dia. Habis kalau ngorban nggak pernah bagi kita, jadi kata kita gedek sama dia. Jadi ada gang, kira-kira belok nggak kaki? Tuh belok tuh ada yang nyuruh nggak? Siapa? Iya, itu tuh. Maka dia yang kayak begitu. Maka enaknya makanan tuh ada di jiwa, bukan di makanan. Semuanya di jiwa. Di jiwa. Begitu, di jiwa. Ada opor ayam, ada apa lagi ya? Sop iga, sate kambing, cumi saus tiram, gurami bakar, udang balado, cah kangkung, lengkap. Kira-kira enak nggak? Enak nggak? Hah? Enak nggak? Enak. Enak. Kita lagi tengkar sama bini, enak nggak? Enak nggak? Kagak. Jadi yang bikin enak bukan makanan, jiwa. Jiwa yang bikin enak. Jiwa. Begitu. Jadi maka ini teratas jiwa ini. Jiwa. Orang sebut mental spiritual. Ini. Maka ini yang paling pokok. Jiwa dulu. Apa nisbatnya ilmu ini? Ilmu ini nisbatnya daripada ilmu syara. Nisbatnya ilmu ini kategorinya ilmu agama. Sebab arkanuddin salasah. Iman, Islam, ihsan. Ihsan ini namanya nisbatnya nisbah ulumiddin. Ilmu ihsan. Manajemen jiwa. Marah gitu. Marah tuh dalam ngaji tasawuf nggak boleh hilang. Ilmu tasawuf itu bukan menghilangkan karakter buruk, bukan menghilangkan, mengelola, memanage doang. Nggak boleh kita marah tuh hilang, karena itu udah karakter jiwa, nggak boleh hilang. Cuman kita disuruh memproses. Jangan sampai hilang marah. Bini kita ditidurin orang, nyengir aja. Orang apa namanya? Orang apa? Orang gila. Motor kita dibawa orang, monggo begitu. Orang gila. Cuman marah ini kapan kita luapkan, kapan tidak. Jangan dikata Nabi itu nggak pernah marah, salah dia. Ini karakter. Manusia harus ada. Cuman kapan Nabi marah? Ada. Begitu. Ini yang disuruh. Pelit nggak boleh hilang. Harus ada dalam diri kita. Cuman kapan kita kudu pelit? Begitu. Ada. Diatur. Begitu. Diatur. Makanya Al-Quran menyebutkan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fatadharuha kal mu'allaqah. Itu wala tabsutha tuh pelit gitu. Jangan boral, pelit mananya. Anda kudu pelit, cuman ada tempatnya. Begitu. Kapan ini? Nah, memproses inilah ilmunya, ini yang mau kita pelajari. Ilmu ini. Ilmu jiwa namanya ilmu jiwa. Lalu siapa penemunya? Siapa wadi'nya? Bila ilmu nahu Imam Sibaweh, ilmu usul fiqih Imam Syafi'i, begitu. Ilmu fiqih Abu Hanifah, begitu. Ilmu tasawuf ini siapa? Wadi'nya al-ulama al-arifuna billah, yang menyusun,
yang mengkodifikasikan, membukukan mereka, ulama-ulama yang makrifat kepada Allah. Merekalah yang membukukan tentang ini. Inilah ilmu tasawuf. Apa namanya? Namanya banyak. Namanya ilmu ihsan, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu jiwa, manajemen hati. Ini nama ilmunya. Isinya dia juga. Isinya ada uang, duit, fulus, itu bahasa. Isinya dia juga. Itu begitu. Istimdadnya dari mana? Pengambilannya dari mana? 3. Dari Quran, dari hadis, dan dari kalamnya para ulama yang makrifat. Itu ilmu tasawuf. Kalam, lisanul haqaiq. Begitu ilmu tasawuf. Ketika mengomentari tentang hudhud Quran, atau kita ngambil surat Yusuf. Surat Yusuf suka dibaca, apalagi di tanah Betawi. Dibaca itu kalau perempuan hamil, biasanya 7 bulan begitu. Dibacain surat Yusuf, nggak tahu di Kampung Baru ada apa enggak. Masih ada, Bah? Tuh, bacain surat Yusuf. Begitu, surat Yusuf. Kira-kira biar apa itu? Biar ganteng. Ini namanya jawaban asal-asalan. Begitu. Biar ganteng. Rumus dari mana? Orang babanya hitam, emaknya hitam, anaknya putih, dicurigai. Jangan-jangan waktu dia gojek, digojek lagi. Begitu. Karena masalah ganteng ini faktor genetik. Gen faktornya. Faktor gen. Begitu, orang babanya pesek, emaknya pesek, anaknya mancung, dicurigai. Begitu. Begitu. Kenapa disuruh baca surat Yusuf? Inilah ilmu tasawuf. Mendalami. Ini namanya tarbiyah ruhiyah. Ilmu pendidikan Islam terhadap anak bagi orang yang bakal jadi orang tua. Itu di situ. Kalau bahasa gampangnya nih, sebetulnya kiai itu pesannya halus, luas. Kenapa suruh baca surat Yusuf? Bukan suruh baca, mengkaji surat Yusuf. Anda ini calon bapak, jangan kayak Yakub, anak banyak, sayangnya sama Yusuf doang. Akibatnya Yusuf diceburin ke sumur. Anda jadi calon bapak harus begini, begitu sekelumitnya lah. Panjang ini paparannya, tapi bukan kajian itu kita. Maka dibaca surat Yusuf supaya anak mengerti karakter kayak Yusuf. Bahwa hidup Yusuf itu nggak enak. Diceburin ke sumur kayak Nabi Yusuf. Mau anaknya diceburin ke sumur? Dibaca surat Yusuf biar kecebur ke sumur juga masalahnya. Begitu. Jadi itu surat Yusuf tuh ilmu kehidupan. Isinya senang susah, senang susah, senang susah, senang susah, senang. Itu begitu. Ini namanya ilmu tasawuf. Kita ambil contoh. Karena kita ngambil dari Quran dulu. Nanti kita dari hadis. Yusuf didemenin bapaknya. Kita nih Yusuf, semua kita Yusuf, biar gampang memahami. Kita ini Yusuf, didemenin, disayang sama bapak kita. Seneng nggak? Seneng. Abis itu gara-gara disayang bapak kita, lalu kemudian kita, kan kita jadi Yusuf, akhirnya dikibulin, dibuang ke dalam sumur. Seneng apa susah? Susah. Itu begitu. Habis dibuang dari sumur, ada yang nolongin, diangkat dari sumur. Seneng nggak? Seneng.
Abi ditolongin, dijual jadi budak. Kerja senang apa susah? Susah ya, sengsara. Abi jadi budak, diangkat jadi anak raja, seneng nggak? Seneng, begitu, seneng. Diangkat jadi anak raja. Ini surat Yusuf nih, daripada hampir 6 lembar ya. Hah? 3 lembar lebih dah, hampir 6 lembar itu. Nah, kata raja difitnah, katanya dia main serong sama istri raja. Begitu masuk penjara. Senang apa susah? Susah. Habis itu jadi raja, diraja di Mesir. Senang apa susah? Hidup kayak begitu. Senang, susah, senang, susah. Itu biasa dalam hidup. Itu kata Quran. Biasa. Pengantin baru tuh, senang nggak? Wih, senang. Habis itu bingung kontrak di mana ini ya? Mana bapak rumahnya kecil, susah nggak? Ya begitu tuh, hidup begitu. Hidup tuh bain-bain antara senang sama susah. Begitu. Belum punya motor, andai punya motor enak walaupun motor second. Tuh namanya pengen senang, pengen susah, pengen senang. Belum punya. Kalau punya motor enak, ngaji juga enak, nggak kudu numpang sama orang. Walaupun Legenda 2, tahu motor Legenda 2? Kayak begitu. Pokoknya punya motor aja enak. Tapi pas udah punya motor nih, baru 2 hari, motor gua jelek sih, itu NMAX ya. Begitu. Susah lagi. Begitulah hidup. Begitu hidup. Hidup tuh begitu. Pokoknya antara 2, senang susah, senang susah, senang susah, dan ini beriringan. Itu yang disebut wabil qadari di hadis nih. Khairihi wa syarrihi. Nah, semuanya begitu. Jiwa kita meresponnya bagaimana? Begitu meresponnya. Itu kayak begitu. Ini istimdad ilmu tasawuf dari Quran, dari hadis, semuanya punya cantelan dari Quran. Enggak ada ma farratna fil kitabi min syai'. Enggak ada satupun ilmu yang kagak ada cantolannya dalam Al-Quran. Ada. Begitu, ada. Apa hukum mempelajarinya? Ilmu tasawuf ini hukumnya fardu ain bagi muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib hukumnya belajar ilmu tasawuf. Yang umurnya 15 tahun ke atas. Ini saudara yang ngaji nih, udah 15 tahun belum? Oh belum wajib. Belum wajib. Pokoknya begitu. Begitu. 14 tahun lagi wajibnya. Pokoknya begitu. Siapa aja kalau tidak belajar tasawuf bakal judes, bakal ngiri, bakal dengki, nggak ada habisnya. Begitu. Bakal dengki. Kayak begitu. Susah. Ini tasawuf. Begitu. Ini wajib mempelajarinya. Jadi kita belajar nih, duduk-duduk nih ganjarannya nggak kehitung. Uang belajar ilmu wajib, ilmu fardu ain. Kalau kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis kula hadis salasu fardu ainin. Ilmu tasawuf tuh di luar ilmu fikih dan tauhid, hukum mempelajarinya fardu ain. Yang umur 15 tahun kudu ngaji tasawuf. Guru mas siapa aja, nggak mesti Fahrudin lah. Yang penting kita ngaji. Begitu. Guru teknis, guru boleh mati, guru boleh ganti, ngaji mesti terus. Itu begitu. Apalagi lah kita yang sudah lanjut, yang umurnya udah 60 tahun. Ditanya oleh Abu Yazid Al-Bastami, "Kam umruk?" Paman, umurmu berapa? Dia bilang, "Situna sanah." Umur saya 60 tahun. "Ma ab'ada hadzal tariq." Perjalananmu udah jauh, 60 tahun. Tariq ila Allah. Bentar lagi mau nyampe.
Kalau udah 60 tahun namanya wal asri, udah asar. Kalau asar bentar lagi kalau matahari itu kalau udah maghrib mendemnya di TPU Joglo. Saya nggak paham TPU di sini dekatnya mana ya, saya nggak paham. Kalau saya dekat Tanah Kusir, 60 tahun mau nyampe. Ma'adadda, apa persiapan Anda mau nyampe sama Allah? Bila Rasulullah yang udah pasti masuk surga, kakinya sampai bengkak tiap malam ibadah, persiapan ngadepin Allah. Bila Sayyidina Utsman bin Affan kalau witir rakaat terakhir sequran khatam di rakaat terakhir witir tiap malam. Bila Umar bin Khattab tiap hari puasa nggak pernah buka kecuali Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik. Bila Ali Zainal Abidin cicitan Rasulullah tiap hari sholat 1000 rakaat paling dikit. Bila Imam Al-Bayyumi baca sholawat sama Nabi lagi malasnya 100.000 kali. Apa Anda mau nyampe sama Allah yang mau disetor? Fabaka dzalikar rajul, dia nangis. Apa ya? Wa mal hilah. Lalu solusinya bagaimana? Enggak ada pilihan. Kalau anak muda enggak ngaji masih wajar. Tong, kenapa enggak ngaji? Nanti aja beh kalau udah tua. Kalau udah tua mau ngaji, bagus. Akhlak mulia. Niat mau ngaji kalau udah tua, niat itu bagus. Kalau udah tua mau ngaji, itu niat bagus. Sekarang belum. Nanti kalau udah tua mau ngaji. Cuman masalahnya udah tua ini, Kong. Kenapa? Kapan mau ngaji? Nanti. Kalau apa? Kalau muda kan nggak mungkin. Yang udah tua nih nggak mau ngaji. Nanti kalau apa kira-kira? Nggak ketemu. Yang udah tua nih opsi cuma dua. Dua pilihan, ngaji atau di ngajiin. Dua dong pilihannya. Mau milih di ngajiin, ya monggo. Gitu. Itu begitu. Karena nggak ada helah lagi. Memanfaatkan sisa umur untuk sesuatu yang baik. Ikhfad ma baqiya min umrika yughfar laka ma madha. Manfaatkan umur yang ada, nanti Allah hapus jejak yang sudah terlewatkan. Jejak buruk. Hidup tidak dilihat masa lalunya, tapi penutupnya. Umar bin Khattab juga dulunya preman, kelas kakap, tapi ujungnya matinya samping Rasulullah kuburnya. Karena yang dilihat ujungnya. Biarin kita zaman dulu bengal, udah itu mah kisah masa lalu, jangan didongengin, kagak enak dah. Dongengin sama bini dulu kecilnya, aduh, anak ogah ngaku kita jadi orang tua, begitu, ogah, nggak usah dongengin, aduh. Jangan kita keras. Anak saya bengal, ya Allah, ente baru insaf umur 60, baru insaf, itu baru setahun, ngaji juga, itu juga jarang-jarang. Umur 60, anakmu ini umur 20 tahun udah ngaji, bagus. Anda waktu itu ya Allah main di pinggir kali, nyolongin mangga orang, udah pulang ngaji, mangga orang sambit, cuman minta sama pohon doang, baji minta sama pohon mintanya. Tahu-tahu nangka orang hilang aja, nangka orang. Udah repot dah, jangan didongengin. Itu zaman dulu dah. Kita nggak usah ceritain zaman dulu, sedih. Udah ke depan aja, manfaatin umur yang ada. Moga meninggal husnul khotimah. Itu yang paling pokok. Itu yang paling pokok. Lalu apa materinya? Materi tasawuf macam-macam. Taubat, qanaah, zuhud, seterusnya. Kayak kitab kita nanti ini di halaman 12, di tengah-tengahnya itu saya nggak paham baris keberapanya, ada tulisan wa alaika ya akhi
bitaqwiyati yaqini wa tahsini fa innal yaqina. Halaman 12 kita Bapak. Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastaula alaihi saral ghaibu ka'annahu syahadah. Wa inda dzalika yaqulul muqin kama qala Ali bin Abi Thalib karam wajha law kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan. Itu ada tulisan itu. Nanti materinya tentang kayak begitu. Nanti disuruh zuhud, disuruh qanaah, disuruh ikhlas. Itu ada. Isinya namanya masail-masail yang ada. Kudu ikhlas. Begitu nanti ada tuh. Kalau bahasa hikam al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Di sini nyuruhnya yakin. Yakin. Pertama pesannya kudu yakin, punya sifat yakin. Kalau bahasa hikam arikh nafsaka anit tadbir fama qama ghairuka anka la taqum anta li nafsik. Ini sama aja. Hanya beda kata-kata. Tapi isinya sama. Inilah map gambaran isi buku yang kita mau bedah. Gambarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa relevansinya bismillah dan korelasinya dalam ilmu tasawuf? Wallahu a'lam bishawab.